Om Swastiastu. Selamat siang, kelas 10 ya. Hari ini kita pertemuan kedua, yaitu untuk mata pelajaran kimia ya. Jadi sesuai dengan yang Bapak infokan sebelumnya, jadi pertemuan kedua ini akan membahas tentang hakikat ilmu kimia ya. Jadi ini materi di bab pertama. Nah, untuk materinya di sini Bapak akan menjelaskan melalui PPT ya. Jadi sambil disimak untuk PPT-nya. Oke ya, di sini. Untuk di materi ruang lingkup kimia, di sini untuk kompetisi dasarnya ada menjelaskan metode ilmiah, hakikat, ya, ilmu kimia, peranan, ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, keamanan dan keselamatan kerja kimia dalam laboratorium. Nah, jadi nanti untuk materinya di sini di pertemuan kali ini mungkin hanya sampai membahas ke peran kimia dalam kehidupan sehari-hari saja, ya. Jadi di sini nanti untuk materinya dalam bentuk teori ya, karena hanya teori saja di sini nanti hanya sebagai pengenalan dulu ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini kan nanti ada beberapa hal yang menyesuaikan, misalnya menjelaskan hakikat ilmu kimia dan peranannya, kemudian dapat menentukan variabel-variabel penelitian, ya, ada menjelaskan penelitian itu seperti apa ya dan sebagainya ya. Oke, jadi ini dari kompetisi dasar dan tujuan pembelajarannya. Oke, kita masuk ke hakikat ilmu kimia. Jadi, kimia itu apa ya? Jadi, untuk pengenalan dasarnya, ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, sifat-sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Jadi, di sini ilmu ini sangat berkaitan sekali tentang hal-hal yang mendasar yang terjadi di dalam dunia ini ya, untuk kehidupan makhluk hidup ataupun material-material benda mati ya. Jadi ilmu yang mempelajari komposisi. Jadi komposisi di sini berkaitan nanti ada zat-zat atau kadar dari suatu zat, ya. Strukturnya seperti apa, entah dari bentuknya, ukuran, volume dan sebagainya, sifat-sifatnya bagaimana dia akan bereaksi atau memiliki warna, atau dia dapat bereaksi membentuk apa dan sebagainya, dan perubahan materi. Perubahan materi sini nanti mungkin umumnya ada dua, ada perubahan secara kimia dan perubahan secara fisika ya. Serta energi yang menyertainya. Jadi energi-energi di sini tuh ada salah satu contohnya mungkin berkaitan dengan energi kalor ya, atau mungkin adanya energi listrik ya. Jadi tentang perubahan-perubahan energi itu misalnya dari energi kimia menjadi energi listrik itu ada, jadi ada energi kalor menjadi energi kimia dan sebagainya, ataupun sebaliknya juga seperti itu ya. Jadi ilmu kimia ini meluas sekali ya untuk cakupannya. Dan kemudian di sini kita akan mengenal wujud materi ya. Jadi wujud materi itu umumnya ada tiga ya, ada padat, cair, dan gas. Di mana nanti akan terjadi suatu perubahan ya, misalnya dari padat cair, cair ke padat atau cair ke gas, gas ke cair dan sebagainya. Mungkin bisa kalian lihat melalui diagram berikut ini. Ya, nanti. Nah, di sini ya, secara umum gambarannya dari suatu materi ada terdiri dari zat murni. Zat murni itu tersusun atas unsur-unsur dan senyawanya. Kalau unsur di sini ada berupa logam, semi logam, dan non logam. Kalau logam ini berupa zat-zat padat, ya. Kalau semi logam ini antara zat padat atau cairan ya, bisa jadi berupa suatu lelehan ya, lelehan dari suatu logam ya. Sedangkan yang non logam ini dapat berupa cairan ataupun gas nanti di sini. Ini unsur-unsurnya. Sedangkan senyawa merupakan gabungan dari berbagai unsur ya. Bisa nanti dia membentuk senyawa. Entah itu dia nanti membentuk zat murni ataupun mungkin ada sisa-sisa zat-zat lain yang tercampur ya. Misalnya kalau zat murni maksudnya ada zat logam besi misalnya, berarti 100% dia terdiri dari logam besi. Seperti itu. Mungkin atau mungkin ada karena
cara pengolahannya sehingga dia tidak 100% murni, mungkin ada bahan campuran lainnya, tetapi yang difokuskan sebagian besarnya itu misalnya besi, maka besi yang dipatok atau dijadikan sebagai zat murninya. Nah, kemudian di sini di materi juga ada campuran ya. Jadi campuran di sini ada dua umumnya, ada homogen dan heterogen. Kalau yang homogen itu memang berupa larutan, jadi campuran-campuran larutan ini contohnya seperti gula ya, air yang dicampur dengan gula atau air dicampur dengan garam. Karena homogen ini maksudnya dia bersifat satu fase ketika dia dicampur. Jadi gula dan air itu adalah dua zat ya. Ketika dikatakan homogen itu ketika dia diaduk ya, dicampur secara merata. Jadi dua zat ini kalau sudah diaduk akan lama-lama terlihat seperti satu fase saja. Jadi tidak nampak lagi gulanya ataupun garamnya ya ketika dicampurkan dengan air ya. Jadi kalian bisa coba sendiri, kalian mencampurkan garam dengan air. Setelah kalian aduk, apakah kalian bisa melihat garamnya lagi? Bisa kalian lihat air airnya mungkin kalian bisa lihat dengan jelas, tapi apakah garamnya kalian bisa melihat dengan jelas? Itu kalau memang tidak bisa kalian lihat dengan jelas lagi, berarti dia adalah campuran homogen ya. Makanya dia dikatakan sebagai suatu larutan. Sedangkan kalau yang heterogen ini ada dua zat atau lebih ya, atau dikatakan dua fase atau lebih. Itu yang campurannya bisa kalian bedakan ya, ada zat cairnya atau pelarutnya dengan zat yang terlarutnya itu masih bisa kalian bedakan ya. Nah, contohnya untuk di koloid ini banyak sekali contohnya ya. Jadi koloid ini antara fase yang semuanya terlarut ataupun yang tidak dapat terlarut. Jadi dia berada di tengah-tengah ya. Mungkin contohnya bisa seperti gel ya. Contohnya bisa seperti untuk campuran-campuran dari minyak misalnya ya, atau mungkin contohnya untuk yang koloid ini lagi seperti susu ya, seperti itu. Itu kalau susu itu kita bisa melihat kandungan asli susunya entah dari bubuk dan juga kita bisa melihat cairannya. Jadi koloid ini memang berada di tengah-tengah. Sedangkan campuran heterogen ini ada yang namanya suspensi ya di sini. Suspensi ini sangat jelas sekali terlihat ya antara zat yang terlarutnya dengan pelarutnya, misalnya air dengan pasir ya, kelihatan sekali bedanya. Kalau koloid ini masih agak samar-samar ataupun dia memang sudah agak tercampur. Misalnya kalau susu tercampur dengan air, dia juga ikut menjadi larutannya itu. Nah, di sini untuk perubahan materi seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, perubahan materi sifat atau wujudnya baik dalam bentuk ataupun ukurannya itu bisa dia menjadi zat yang lain atau mungkin bentuk yang lain. Nah, jadi ada dua perubahan yang umumnya, ada yang fisika dan kimia yang tadi. Kalau untuk yang fisika ini khususnya adalah perubahan wujud, misalnya dari zat padat menjadi cair, ya itu namanya mencair ya. Contohnya air ya es yang mencair, ataupun mungkin dari zat cair ke padat itu contohnya membeku ya, air yang dipadatkan. Misalnya kalian taruh air ya, misalnya dalam satu wadah gitu, dibungkus plastik misalnya, itu kalian taruh di dalam lemari es, itu nanti dia akan padat ya, berarti terjadi perubahan antara air menjadi padat ataupun menyublim misalnya dari padat menjadi gas ya. Ini contohnya adalah seperti di kapur barus ya, kalian menggunakan kapur barus nanti lama-lama akan habis ya. Dan kemudian ada perubahan kimia, ini dapat dilihat dari pembentukan zat atau materi yang baru dari suatu reaksi, misalnya pembakaran ya. Jadi ketika kalian membakar sesuatu, misalnya membakar kertas, maka dia tidak akan bisa lagi menjadi kertas. Itu artinya terjadi sesuatu perubahan yang baru. Dia tidak dapat balik lagi seperti semula. Ada juga proses penetralan, misalnya asam dan basa dicampur, itu terjadi suatu proses penetralan ya, ataupun dalam tubuh kita juga ada suatu proses penetralan ya. Dia tidak dapat menjadi zatnya yang di awal lagi. Ataupun pengkaratan ini contohnya pada besi ya, bisa kita lihat langsung. Ketika dia sudah mengkarat, dia
tidak bisa menjadi besi lagi kecuali memang ada direaksikan dengan zat tertentu. Makanya dikatakan perubahan kimia kalau dia dapat merubah suatu yang awalnya itu misalnya dari zat A bisa nanti menjadi zat B, atau dia dapat terjadi pembentukan zat atau materi yang baru. Nah, di sini ada segitiga ya, segitiga antar perubahan materi. Misalnya dari padat menjadi gas, namanya menyublim. Gas menjadi padat itu mengkristal ya. Ada menguap, mengembun, mencair ya. Jadi diperhatikan di sini arah panahnya ya. Nah, untuk contoh-contohnya ya, jadi Bapak akan sebutkan di sini. Padat mencair ini sudah jelas, contohnya adalah es yang mencair. Ya, ini contohnya es ya, kalau padat mencair yang paling gampang. Air menjadi padat membeku, air yang membeku yang dimasukkan dalam lemari es seperti yang Bapak terangkan tadi. Gas menjadi cair, ini mengembun ya, contohnya embun ya. Kemudian menguap, di sini cair menjadi gas. Ini contohnya ketika kalian memasak air itu ada uapnya di sana. Ya. Kalau padat menjadi gas, ini menyublim, contohnya itu adalah kapur baros ya. Ketika kalian biarkan di sana itu akan menjadi gas ya untuk di ruangan ya. Kalau gas menjadi padat ini mengkristal ya. Contohnya adalah pembentukan kristal-kristal dari intan ya, pembentukan intan ataupun nanti pembentukan kristal-kristal yang memiliki berbagai mineral ya. Jadi mineral-mineral yang dalam bentuk gas itu bisa dikristalkan karena pengaruh suhu ya. Jadi pengaruh suhu ini sangat berkaitan sekali terhadap proses pengkristalan. Nah, di sini ya ada peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari, ada di bidang kedokteran ya. Jadi seperti yang di materi perkenalan di pertemuan sebelumnya ya. Untuk di bidang kedokteran di sini umumnya mempelajari tentang bagaimana reaksi obat-obatan yang dibuat untuk kesembuhan makhluk hidup ya. Jadi kalau memang di sini niatnya baik ya, berarti tentang kesembuhan. Ini khususnya pada kimia farmasi ataupun nanti mengenai kasus berbagai penyakit tertentu di sini. Ya, jadi memang kalau kedokteran ini memang berkaitan dengan obat-obatan. Ya. Kemudian ada di bidang pertanian ini berkaitan tentang bagaimana kesuburan tanahnya, atau di bidang pertanian ini juga bisa menyangkut berkaitan ke peternakan ya. Jadi dia menjadi satu di sini. Untuk di peternakan ini mungkin tentang vaksinasi ataupun vitamin ya yang dapat diberikan ke makhluk hidup ya. Misalnya kan kita memberikan makanan kepada hewan, tapi tidak hanya makanan saja, mungkin ada vitamin dan vaksinasi untuk mencegah penyakit yang dapat disebabkan oleh hewan ya, yang dapat berakibat ke manusia gitu. Nah, kemudian ada di bidang biologi, ini berkaitan tentang proses kimia yang terjadi di dalam tubuh ya, yaitu tentang metabolisme, pernapasan ya, ataupun nanti tentang fermentasi dari suatu bahan makanan ataupun fermentasi dalam tubuh. Yang jelas itu berkaitan dengan biologi, umumnya ke makhluk hidup ya, tidak hanya ke manusia saja, bisa ke tumbuhan ya, ataupun ke hewan. Itu reaksi-reaksi kimia yang terjadi nanti akan dijelaskan, tapi memang dia berkaitan di sini ke bidang biologi. Jadi penjelasan lebih mendalamnya memang berada di bidang biologi, tetapi yang dimaksud peranan kimianya di sini adalah kita mengetahui kadar-kadar apa saja yang terlibat dalam proses metabolisme di sini. Kemudian reaksi-reaksi kimia apa saja yang terjadi, misalnya nanti adanya terbentuk gasnya mungkin, atau mungkin adanya perubahan warna, ataupun bisa menjadi zat-zat baru setelah hasil dari metabolisme, fermentasi dan sebagainya. Ini itu yang kita pelajari di sini. Ya. Kemudian ada di bidang geologi, di sini membantu memahami dan mengerti temuan tentang batuan dan benda-benda alam. Jadi di sini kita bisa mengetahui benda-benda dari alam itu berkaitan tentang usianya ya. Ada yang tentang seperti itu. Jadi tentang ada namanya isotopnya ya, isotop dari suatu benda bebatuan itu kita bisa mengukur masanya ya, masa dari benda itu ini pernah ditemukan pada tahun kapan ya.
Misalnya seperti itu. Jadi benda-benda alam atau mungkin tentang prasasti atau mungkin tentang arkeolog-arkeolog ya, artefak-artefak dari zaman dahulu ya, ini bisa dilakukan oleh kimia dengan menggunakan berbagai alat untuk mendeteksi usianya ataupun apa saja kandungan yang ada pada benda itu. Dan untuk di bidang industri ini jelas sekali ya, misalnya kalian sudah mengenal pabrik-pabrik ya, untuk membantu kinerja, kualitas dan kuantitas dari suatu produk ya. Jadi di industri ini kan banyak ya menghasilkan berbagai peralatan ya yang dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari yang berasal dari material alam ataupun bisa dibuat sendiri ya di sini. Tapi yang jelas di sini sumbernya adalah dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ataupun mungkin yang tidak dapat diperbarui ini bisa diproses ke sana menjadi kebutuhan sehari-hari kita ya yang diolah oleh suatu industri. Nah, jadi kemudian masuk ke metode ilmiah ya. Jadi untuk materi yang sebelumnya nanti kalau memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya. Oke, untuk metode ilmiah ini mempelajari sistematis ilmiah ya terhadap suatu fenomena alami ataupun buatan dengan tahapan prosedur standar dalam meneliti dan mengkaji lebih terperinci. Jadi di sini dengan prosedur yang standar kita akan meneliti suatu fenomena ya, fenomena entah itu alami ataupun buatan yang dapat terjadi di lingkungan kita gitu. Dengan prosedur standar untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun mungkin hal-hal yang bisa kita dapat atau temuan baru ya, karena di kimia di sini kan memang kita akan mempelajari berbagai temuan-temuan ya yang sudah ditemukan oleh sebelumnya ataupun bisa kita menemukan sesuatu yang baru karena kita sudah menguasai temuan-temuan yang sebelumnya. Kita meneliti sehingga bisa menemukan sesuatu yang baru. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang itu meninjau adanya informasi awal suatu fenomena. Jadi ada suatu kejadian apa itu misalnya orangnya siapa, itu di lokasinya di mana, apa yang terjadi, ya pokoknya ini adalah tentang berita atau informasi awal suatu fenomena. Itu latar belakangnya. Kemudian nanti merumuskan masalah di sini itu berupa suatu pertanyaan ya yang diajukan ya, untuk mendefinisikan apa yang terjadi kira misalnya menanyakan penyebabnya. Oh, kira-kira penyebabnya di sini apa ya diutarakan dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana hal itu terjadi, mengapa hal itu terjadi, ya, mengapa juga khusus di tempat itu dan sebagainya. Ini berupa pertanyaan yang akan diajukan sebagai rumusan masalah. Kemudian menentukan hipotesis ini berupa dugaan sementara ya dari rumusan masalah itu. Oh, kira-kira kejadiannya karena ini. Oh, kira-kira disebabkan karena ini, oleh ini ataupun entah dari siapa, dari manusianya kah atau mungkin dari ada benda tertentu ataupun dari faktor alamnya. Itu menentukan hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, jadi setelah kita menduga sementara atau hipotesis itu nanti kita akan menentukan variabel penelitiannya ya. Jadi kita akan membagi ya. Jadi kita tidak seluruhnya akan kita analisis di sini. Jadi kita akan membagi apa yang akan kita mau teliti. Makanya dibentuklah suatu variabel. Variabel di sini itu ada umumnya dua. Ada variabel terikat dan ada variabel bebas. Variabel terikat ini lebih cenderung pada patokan yang akan menjadi objek penelitian yang akan kalian mau teliti. Sedangkan variabel bebas ini caranya kalian mau meneliti itu bagaimana, ya, dan juga batasan-batasan kalian dalam menelitinya itu sampai mana. Ya. Kemudian nanti mengumpulkan data, entah itu dari subjek, dari orangnya, manusianya, ataupun dari bendanya atau objeknya ya, yang ada di sana, ya, yang ada pada fenomena yang akan diteliti. Kemudian nanti kalian menganalisis data, itu melakukan penelitian ataupun praktikum dengan menerapkan metode dari variabel yang sudah kalian tentukan tadi. Ya, jadi data yang diperoleh berupa informasi, ya, entah itu dalam bentuk
nominal angka, ataupun nanti dalam bentuk deskripsi ya yang bisa kalian dapat, itu entah dari ada sumbernya ataupun mungkin kalian membuat sumber sendiri yang diperoleh dari kasusnya itu, ya, ataupun hasil perintahan yang dapat kalian lakukan, ya, dari sampelnya kalian uji, oh ternyata seperti ini dengan menggunakan metode dari variabel bebas. Jadi variabel bebas ini memang harus ditentukan sebelum melakukan pengumpulan data, karena apa bahan-bahan yang akan kalian gunakan untuk menguji sampel, misalnya kalau cairan itu kalian menguji apanya, kemudian cara kalian mengujinya seperti apa, ya, entah menggunakan alat ataupun dengan ya seadanya alami, ya, tanpa menggunakan alat khusus, ya, seperti itu dia. Nah, nanti kemungkinan ketika kalian melakukan sesuatu, kalau memang tidak sesuai dengan metode ini, tidak 100% sesuai, karena manusia kan juga ada kesalahan dan kekurangan, bisa saja nanti karena ketidaktepatan hal ini ada sesuatu hal yang lain yang ditemukan, ya, hasil lain yang di luar dugaan. Nah, ini bisa menjadi hal yang baru atau berupa informasi, ini juga sebagai hal yang menarik bagi ilmiah, ya. Karena kalau memang menemukan sesuatu yang baru itu memang sebagai sesuatu yang menarik bagi peneliti. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan seluruh hasilnya, ya, hasil yang ada di sana, itu kalian buat kesimpulannya, yaitu jawaban dari rumusan masalah, ya, dan hasil analisis data yang kongruen dengan hasil kajian teori. Maksudnya di sini kalian menjawab rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan kalian ajukan sebelumnya itu penyebabnya apa, siapa yang melakukan, atau benda ini kayaknya di mana, ya. Kemudian ada analisis data, kemudian nanti ada teori-teori yang berkaitan tentang itu. Kira-kira ada kaitannya enggak atau masuk akal enggak? Tapi kalau memang ini sebagai sesuatu yang sangat baru yang pernah terjadi di muka bumi ini, itu bisa menjadi teori sendiri nanti berdasarkan apa yang kalian temukan. Dan kemudian ya ini mengkomunikasikan hasil penelitian ya bisa dalam bentuk presentasi atau mungkin kalian buat laporannya, ya, supaya kalian memiliki arsip di sini atau simpanan, ya, dari apa yang telah kalian teliti. Nah, jadi ini ya untuk metode ilmiah ini memang dapat memahami sesuatu sebab akibat, ya. Jadi memang ada yang terencana ataupun ada yang tidak terencana di sini. Tetapi tetap dengan menggunakan prosedur standar, itu ada tahapan-tahapannya, misalnya ada latar belakang, rumusan masalah, metode, dan sebagainya. Tentu saja kalau kita menginginkan menginginkan suatu informasi dari suatu fenomena, tentu ada cara-caranya, ya, seperti itu. Nah, di sini ada suatu contoh penelitian, ya, misalnya tentang diare. Ada latar belakangnya, ada masyarakat Indonesia kena ini, anak-anak balita kena diare, ya. Jadi nanti kalian baca di sini, ini latar belakangnya hanya informasi, ya, seperti layaknya kalian menonton suatu berita, ada kejadian seperti ini, tempatnya di mana, ya, oleh siapa yang kena, ya. Terus tentang apa, penyakit diare, ya, penyakit diare di Indonesia, khususnya di daerah Purwoharjo misalnya, ini dari informasi yang Bapak dapat, ya. Yang kena siapa? Oh, ternyata anak-anak balita di sini. Kan ini suatu kasus, yaitu latar belakang. Kemudian kita bertanya-tanya, mengapa penyakit diare ini banyak yang melanda balita, ya, kok bisa balita ini yang kena? Mungkin orang dewasa kenapa tidak kena atau sebagainya. Nah, ini bisa sebagai masalah, ya, rumusan masalah atau hal-hal yang patut dipertanyakan. Kemudian bagaimana penanganan penyakit diare yang dilakukan, ya. Jadi apa saja sih yang dilakukan untuk menyembuhkan ataupun penanggulangan sementara dan sebagainya, ya. Jadi di sini juga diteliti juga, ya, apa hal-hal apa saja yang bisa didapat. Jadi contoh penelitian ini banyak, ya, ini hanya contoh saja. Dan hipotesisnya, ya, oh di sini karena dugaannya sih menurut orang-orang ataupun narasumber yang bisa kita wawancara,
Oh, kurangnya sarana kebersihan. Mungkin dia kurang gotong royong, istilahnya atau kerja bakti untuk membersihkan jalan atau gimana. Ini gara-gara pencemaran lah ya. Makanya dia bisa kena diare. Diarenya di sini kan memang melalui makanan. Nah, makanannya mungkin dia gara-gara lingkungan tidak bersih ya otomatis tidak sehat, mungkin hanya dugaan sementara. Nah, dari sana kita nanti menentukan variabelnya ini, ya. Kita kumpulkan sampelnya, kemudian nanti variabel bebasnya ini, salah satu contohnya ini personal hygienis, ya, higienisnya. Jadi personal higienis itu maksudnya untuk kesehatan diri ya secara personal. Untuk sarana dan prasarananya juga di sekitarnya. Jadi memang diperhatikan sarana dan prasarana sebagai pada penelitian, apa yang bakalan dilakukan, cara-caranya seperti apa. Ya. Ini hanya gambarannya saja, jadi untuk mengetahui variabel ini memang kita harus mencari sarana-sarana yang tepat yang berkaitan tentang diarenya ini. Ya. Kemudian metode penelitian ini, ya, cara pendekatan cross seksional ini salah satu contoh saja, ya. Bisa dengan pendekatan lain, tetapi yang masuk akal untuk meneliti apa sih penyebab diare, apa sih yang ada di rumusan masalahnya kita jawab. Metodenya ya, caranya kita mau menjawab rumusan masalah itu ada di, ya, misalnya bisa berupa kuesionernya, cara-caranya kita memperoleh informasi untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Dan analisis data ya, ini kita melakukan penelitian ya, kalau memang datanya itu terungkap dalam bentuk angka ya, ini bisa kita lakukan Excel ataupun SPSS ya, ini berupa aplikasinya supaya untuk mempermudah perhitungannya dan meninjau apa yang dapat terjadi ya. Misalnya dari jumlah penderita, faktor sarana, atau jumlah efektif penanganannya, ataupun hal yang lain ya yang bisa kalian muat datanya ya. Entah itu waktunya juga ya, entah itu cuacanya atau hal-hal yang lain kalian mau cantumkan di sana yang kalian mau analisis ya. Makanya kalian terapkan dulu di variabel ini apa saja ininya. Mungkin kalian mau meneliti semuanya sampai sedetail mungkin silahkan jika mampu. Hanya ada batasannya. Mungkin kalian meneliti jumlahnya ataupun sarananya. Waktunya kalian tidak teliti, inilah kalian atur di variabelnya. Kemudian kesimpulan ya, kesimpulan sudah jelas nanti gambaran penting yang akan kalian bisa dapat ya, ini hanya contoh kesimpulan, salah satu kesimpulan yang berkaitan tentang kasusnya tadi. Nah, ini Bapak cari informasinya ya. Ini informasi ini banyak sekali kasus-kasus yang dapat kalian lakukan penelitian ya. Ini hanya salah satu contoh yang Bapak cari di internet ya, yang paling cepat Bapak dapat guys, gitu ya. Nih. Nah, jadi sampai di sini dulu ya untuk ininya. Jadi untuk materi ruang lingkup kimia nanti akan ada keamanan ya, keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium itu berkaitan tentang alat dan bahan ya, fungsinya, cara menggunakan ya alat dan bahan laboratorium kimia, serta mungkin ada mengenal simbol-simbol pokoknya tentang laboratorium ya. Karena sifatnya di sini masih online, jadi nanti Bapak di pertemuan selanjutnya akan menentukan berupa melalui gambar ya atau PPT seperti ini ya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Mohon maaf terganggu suaranya, ada suara gong di sini karena Bapak lagi di sekolah dan guru-gurunya ada latihan menggambar. Jadi Bapak khususkan diri untuk membuat sebagai media pembelajaran. Oke, jadi untuk pertemuan ini Bapak akhiri sampai di sini. Ya. Tetap semangat dan menjaga kesehatan kalian semuanya. Ya. Nah, nanti tugasnya untuk di Bapak ya, Bapak harap kalian mencatat ya informasi penting dari yang tadi, dari materi ruang lingkup kimia itu hakikat kimia dan peranan kimia dan sehari-hari. Boleh dari yang Bapak jelaskan atau mungkin dari informasi di internet ya. Nah, nanti kalian fotokan ya, kalian foto sebagai bukti bahwa kalian itu sudah mencari informasinya itu. Ya,
cukup 1 lembar saja, boleh dari HVS ataupun dari buku catatan, terserah, yang penting dia ada. Nanti kalian tulis nama kalian, nama, nomor absen, kemudian apa yang kalian catat, informasi penting, ya, 1 lembar saja setiap siswa, ya, itu sebagai bukti. Oh nih, nanti cantumkan di sana, di dalam, kirim dia ke GCR, ya, nanti Bapak akan nilai di sana informasi apa saja, ya, maksimalnya 1 lembar, ya. Sebisa mungkin catat sekreatif mungkin, ya, inti-intinya yang mampu mencakup seluruhnya dari materi hakikat kimia dan sampai ke peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Maksimal 1 lembar aja. Dan ingat, jangan lupa cantumkan nama. Boleh kalian menggunakan ini, ya, kalau bagusnya itu menggunakan HVS, ya, supaya lebih besar, ya, supaya lebih besar. Atau double folio silahkan, ya, bisa juga. Ya, jadi itu tugasnya, nanti dikumpulkan, eh, apa informasinya nanti Bapak berikan di GCR, ya, ada batasan waktunya. Ya, jadi silahkan dikerjakan tugasnya, ya, seluruhnya nanti Bapak tunggu dan Bapak nilai tugasnya, ya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kali ini, ya. Nanti Bapak tunggu untuk pertemuan selanjutnya, ya. Kalian tunggu juga videonya karena masih sistem daring. Semoga nanti akan ada tatap muka supaya lebih bisa mengenal karakter kalian dan lebih gampang lah untuk menjelaskannya dibandingkan video ini harus kalian download lagi, sedia kuota dan sebagainya. Itu juga kendala yang kami pikirkan untuk kalian dan kami juga, ya. Oke, di sini mohon maaf, ya, kurang lebihnya Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi.